BD dan DF gitu ya. Jadi soalnya sama, tapi permintaannya tidak semua batang lagi, hanya 2 batang ini. Maka kita bisa gunakan metode irisan, apalagi kalau setelah kita lihat BD dan DF ini bisa kita hitung hanya dengan membuat satu potongan atau satu irisan ya. Kalau BD dan DF begini kan kita bisa potong di situ misalnya ya. Di sini, maka DF akan terpotong sehingga gaya batangnya akan muncul. BD juga terpotong, gaya batangnya akan muncul, ditambah satu lagi AB ya, nggak ditanya sih, tapi memang harus terpotong agar strukturnya terpisah jadi 2 ya, karena tidak bisa dengan cara lain ya. Jadi dengan irisan ini kita akan dapat tinjau free body sebelah kirinya ya. Kita boleh meninjau salah satu, yang kanan ataupun yang kiri, tapi kelihatannya yang kiri lebih sedikit gaya-gayanya. Kita tinjau free body kiri. Ini potongannya. Di sini ada batang DF yang terpotong, ada BD yang juga terpotong. A-nya sih nggak terpotong, tapi AB-nya terpotong. Nah, semua gaya-gaya yang ada di free body ini harus kita gambarkan. Di D ini ada gaya vertikal 8 kN. Di A ada reaksi. RAY, RAX. Dan semua gaya yang terpotong ini, semua batang yang terpotong ada gayanya. Ini batang AB, jadi ini adalah NAB. Ini batang DF, jadinya NDF. Dan ini batang BD, gaya batang NBD. Ya. Jadi free body-nya demikian. Nah, kalau kita lihat free body seperti ini, kalau tadi soalnya minta gaya batang BD dan DF, lalu pas saya potong ada reaksi, artinya reaksi harus kita cari dulu ya. Gitu. Kebetulan yang ini kita sudah hitung ya. Tapi kalau belum, Anda harus cari reaksi dulu gini nih ya. Mau kalau lihat kanan dari potongan ini, lihat ke kanan, ada satu reaksi RC, jadi paling tidak kalau lihat ke kanan RC-nya harus dicari dulu. Kalau nggak akan bisa menyelesaikan perhitungan. Oke, RAX dan RAY sudah. Nah, kalau saya ingin mencari gaya batang manalah misalnya DF misalnya ya. Kalau saya ingin nyari gaya batang DF duluan, persamaan keseimbangan apa yang bisa kita pakai? Jumlah gaya-gaya atau jumlah momen kemana ya yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan gaya batang DF langsung ya, tanpa harus eliminasi atau substitusi misalnya. Catatan sampingnya ini kan gaya-gayanya arahnya sembarang ya, tidak ketemu di satu titik gitu ya, macam-macam arahnya. Jadi kita punya 3 persamaan keseimbangan. Sigma Fx sama dengan 0 misalnya, sigma Fy sama dengan 0, dan momen ke sembarang titik sama dengan 0. Gaya yang belum diketahui juga ada 3, NDF, NBD, NAB. Jadi mestinya bisa kita selesaikan ya. Nggak pakai mikir gitu, tuliskan aja dulu 3-3-nya, kemudian selesaikan secara simultan, mestinya bisa gitu. Namun untuk memudahkan pekerjaan kita, selalu saya sarankan kalau kita bisa menemukan persamaan keseimbangan yang menyebabkan sebagian dari unknown ini tidak perlu muncul. Jadi kalau mau cari DF, kalau bisa NBD dan NAB-nya nggak ikut gitu ya dalam persamaan keseimbangan, maka lebih baik gitu ya. Nah, persamaan keseimbangan yang mana nih yang cocok untuk mencari gaya batang DF? Ada yang bisa lihat? Ya kalau 2 yang harus dihilangkan mestinya momen itu ya. Momen kemana? Kita boleh mengambil momen ke titik mana saja. Momen kemana yang sebaiknya kita pakai? Yang punya ide dari 47 peserta ini? Kemana? Masih ada ini pesertanya. Anda tinggal menyebutkan satu nama titik saja. Ke A, ke D, ke B, ke C, ke E, ke F, atau ke titik lain yang Anda inginkan misalnya. Wah, kelihatannya terlalu pagi ini ya. Ya, oke lah, mudah-mudahan Anda masih ada ya. Begini, kalau kita ingin mencari gaya batang DF saja, kita akan harus upayakan misalnya NBD dan NAB tidak muncul di persamaan keseimbangan.
kalau lihat gayanya seperti ini sudah kelihatan saja. Misalnya kalau saya ambil momen ke titik D sama dengan 0, maka gaya batang BD dan AB tidak akan ikut serta ya, karena batangnya menuju titik B semua. Jadi kita tinggal terapkan persamaan keseimbangan momen ke sini, maka NDF akan bisa kita selesaikan langsung ya. Jadi ini MB sama dengan 0, B-nya ada di sini, jadi RAY-nya dikalikan 6 gitu ya. 6 RAY kurangi 8 kali 2 ya. 8 kali 2, lalu ditambah nah, momen dari gaya NDF ini karena gayanya miring begini, dan dia juga tidak tegak lurus dengan ini, kita harus uraikan. Diuraikannya di titik D ini saja ya. Jadi ada komponen horizontalnya yang 1/2, karena itu kemiringannya 1/1, dan vertikalnya yang juga 1/1. Jadi ada tambah 1/2 NDF yang horizontal ini dikalikan dengan momennya ke D 3 meter. Lalu yang vertikal juga searah jarum jam, 1/2 NDF. NDF. Jaraknya 2 meter ya. Dikalikan 2. Sudah semua ya. RAX tidak memberikan momen karena melewati titik B. RAY sudah kita tulis, 8 sudah kita tulis, kalikan 2. NDF, dua-dua komponennya memberikan momen terhadap titik B. Jadi ini sama dengan 0. Nah ini tinggal kita jumlahkan saja nih. Ini 3/2, ini 2/2, jadi 5/2 NDF. Sama dengan ini pindah sana, 16 dikurangi 6 kali RAY-nya tadi segitu ya. Jadi harus dihitung dulu. Ini dikurangi 6 RAY ya. Jadi 16 dikurangi 6 kali 10,33 dikali akar 2 lalu dibagi 5 ya. NDF-nya minus 13 0,01 kilonewton, jadi tekan ya. Ya. Tadi mana NDF yang kita cari? Ya, tadi juga dapatnya minus 13,01 ya. Jadi dengan mengambil momen ke titik B ini kita dapatkan gaya batang DF. Nah, lalu yang ini sudah gaya batang BD, kita bisa lakukan hal yang sama ya. Agar gaya batang DF dan AB-nya yang tidak ikut dalam persamaan misalnya, jadi saya ingin yang ada cuma NBD saja dalam persamaan keseimbangan, maka kita bisa ambil momen ke titik di mana DF dan AB ini sama-sama lewati gitu ya garis kerjanya. Jadi kalau DF itu garis kerjanya seperti ini, gitu. AB garis kerjanya ke sana, nah kita bisa ambil momen terhadap titik ini. Apa nama titik ini? Kasih nama aja karena belum ada namanya ya. Jadi ini titik H gitu misalnya ya. Posisinya di mana Anda tinggal cek aja dari sini. Kalau gaya batang AB sih horizontal ya. Tapi BD ini kan 1/1 ya. Jadi ini 2, setiap turun 2 meter pindah horizontal 2 meter. Berarti ini kalau turun 3 meter, sana lagi 3 meter. Jadi jaraknya mestinya 2 ditambah 3. Oh ini bukan keluar ke dalam nih, karena 4 meternya mungkin karena nggak skala nih. Jadi jarak dari D ke H itu ya. D ke H itu cuma 3 meter horizontalnya. Ini gambarnya yang salah ya. Skala gambarnya ya. Atau saya koreksi aja gambarnya yang sebelah sini. Jadi ini 1/1. Ini harusnya lebih landai gitu ya.
Nah, yang 4:3-nya gitulah. Yang ini lebih landai, reaksi di A-nya ada di sini. Ada di sebelah situ. Ini RAY dan RAX. Nah, ini kalau diteruskan jadinya ke sini gitu ya. Jaraknya 3 meter dari D. Ini titik H tadi yang namanya. Nah, titiknya di sini aja. Ini 3 meter dari D. Jadi saya bisa tuliskan sigma momen ke titik H sama dengan 0. Titik H-nya ada di sini, 3 meter di sebelah kiri D. Nah, kalau kita ambil momen ke titik H, NDF tidak ikut, NAB juga tidak ikut, yang ada cuma NBD. Ya. Jadi tinggal tuliskan saja yang luar dulu, yang sudah diketahui, RAY kalikan tinggal 1 meter ini ya. Karena jaraknya dari D 3 ke kiri, dari A tinggal 1. Jadi 1 kali RAY, RAX tidak memberikan momen, yang 8 ini searah jarum jam juga, tambah 8 kali 3, karena jaraknya 3, NDF tidak ikut, NBD kita tinggal uraikan yang horizontal dan vertikalnya. Yang horizontalnya BD itu 2 dan 3 ya, jadi horizontalnya 2/13 NBD. Ini yang horizontal dengan momennya 3 meter. Kalikan 3, ditambah dengan yang vertikalnya 3/13 NBD. Begitu. Kalikan jaraknya, kalau yang vertikal ini ke bawah, searah jarum jam positif, oke, jaraknya 3 meter. Sudah, jadi RAY, RAX enggak, 8-nya sudah, komponen horizontal dan vertikal dari NBD udah, ini sama dengan 0. Ya. Jadi kalau diselesaikan, ini 6 dan 9, jadi 15/13 NBD. Ini sisanya pindah ke belakang sana ya. Ini minus 24, ini minus 10,33 itu ya. Ya, tinggal diselesaikan dengan kalkulator saja. 24 10,3333 dikalikan akar 13 dibagi 15 ya. 8,25 ya. Jadi NBD 8,25 kilonewton tarik. Di sini tadi mana nih NBD, keseimbangan titik D tadi ya. Titik D. Oh ya ini. Oh minus dapatnya saya. Oh ya ini harusnya minus lah ya. Ini kan minus ya. Oke, jadi bukan tarik tapi tekan. Jadi yang benar yang negatif karena ini memang negatif nih. Jadi tekan. Oke ya. Jadi begitu. Kita bisa gunakan metode irisan untuk langsung mencari gaya batang yang diminta ya, agar ya lebih cepat saja mendapatkan hasilnya daripada satu persatu sampai ke sana ya. Ya, namun dua-dua metode bisa ya. Untuk seluruh batang pun kalau saya mau bikin irisan, misalnya irisan di sini, iris di sini, iris di sini, kemudian iris di situ, mungkin ketemu juga semua jadinya ya. Jadi yang manapun yang digunakan harusnya sih tetap akan bisa menyelesaikan. Namun dua metode itu disarankan untuk keperluannya masing-masing. Mencari seluruh gaya batang pakai keseimbangan titik agar lebih sistematis. Yang batang tertentu menggunakan metode irisan agar langsung kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan atau apa yang diminta oleh soal.